Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ikhwan wal akhwat, barakallahu fikum ajma'in. Kita sampai pada pembahasan kafalatu ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Thalib ibni Abdul Muttalib. Sampai pada pembahasan masih tentang peristiwa penting bunga rampai sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul, dan kita masuk pada peristiwa yang ketujuh, peristiwa penting yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam menjelaskan 100 bait tentang perihal sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadisatu As-Sabi'atu, yang mempunyai kitab silakan lihat halaman 12. Al-Hadisatu As-Sabi'atu, peristiwa yang ketujuh, kafalatu ammihi Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Kafala itu seperti tanggungan. Jadi pembahasan sebelumnya, sepeninggal kakek beliau Abdul Muttalib, maka yang menanggung biaya hidup, yang mendidik, termasuk yang menjaga, memperhatikan Nabi SAW adalah paman beliau Abu Thalib. Abi Thalib ibni Abdul Muttalib. Wasmuhu Abdul Uzza. Namanya, nah ini Abu Thalib itu nama aslinya siapa? Nah ini namanya Abdul Uzza. Jadi Abdul Uzza. Dan dahulu juga sebagian orang Arab menisbatkan nama mereka itu, peribadatannya kepada nama-nama patung mereka. Uzza itu adalah salah satu nama patung, maka dikatakan Abdul Uzza. Fa'inan Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma mata jadduhu wa huwa ibnu 8 sinin. Adalah Rasulullah SAW ketika kakek beliau Abdul Muttalib wafat, sementara umur Nabi pada saat itu 8 tahun, dan ini adalah pendapat mayoritas para ahli sejarah. Kafalahu ammuhu, maka yang menanggungnya, yang mengganti, yang mentarbiyah Nabi SAW adalah pamannya. Berdasarkan siapa? Berdasarkan wasiat bapaknya sendiri. Bapaknya Abu Thalib siapa? Abdul Muttalib. Ini anak dari saudaramu, tolong dijaga baik-baik. Lalu bahasa sekarang seperti itu. Wasarat kafalatuhu ila ammihi Abi Thalib duna ghairihi min a'manin Nabi sallallahu alaihi wasallam min amrayni. Maka jadilah penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diserahkan kepada Abu Thalib selain daripada paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Padahal paman Nabi itu banyak. Apa sebabnya? Di sini pensyarah kitab yang menjelaskan kitab, Syekh Shalih Al-Utsaimin, memberikan 2 alasan penting. Li amrayni, karena 2 alasan. Ahadihima, salah satunya adalah anna Abdul Muttalib awsa bihi ilaihi. Ini alasan pertama. Kakek beliau memang secara langsung mewasiatkan bahwa Nabi Muhammad ini diserahkan kepada siapa? Abu Thalib sendiri. Oleh karenanya wasiat itu menurut jumhur ulama, jika tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat, dan orang yang melaksanakan wasiat itu mampu, tidak ada halangan mundur, maka hukumnya wajib melaksanakan wasiat tersebut. Orang tua memberikan wasiat kepada anak, tolong perhatikan, jaga adik-adikmu. Wajib atau tidak? Yang mewasiatkan adalah ibunya. Hukumnya tidak wajib, karena anak itu tanggungan siapa? Tanggungan bapaknya. Nah, adik-adiknya boleh jadi masih kecil, belum bisa menghasilkan biaya misalnya untuk adik-adiknya, kan tidak mampu.
maka dia punya utur. Hukumnya apa? Dianjurkan saja. Nah, beda kalau bapaknya sudah meninggal, ternyata kakak-kakaknya ini mampu, maka pada saat itu bagi kakaknya hukumnya menjalankan wasiat orang tua ibu menjadi wajib. Jadi wajib. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada utur maka wasiatnya tidak menjadi wajib. Maka di sini Abdul Muttalib wasiatkan kepada anaknya Abu Thalib yang menjaga Nabi adalah ini Abu Thalib sendiri. Alasan kedua, wal akhar anna Abu Thaliban kana syaqiqan li Abdillah walidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Abu Thalib itu adalah saudara kandung dari Abdullah, bapaknya Nabi alaihi salatu wasallam. Wa yajtami'ani fil abi wal ummi. Maka mereka sama bapak sama ibu. Artinya bapak Nabi itu saudara sebapak dan saudara seibu dengan Abu Thalib. Adapun paman Nabi yang lain itu hanya saudara sebapak saja. Karena Abu Thalib itu menikah dengan banyak wanita. Nah, fasarat kafalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Abi Thalib. Maka jadilah tanggungan yang membiayai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kepada siapa? Jadi tanggungan Abu Thalib. Dan kita tahu dari sini bahwa secara urf adat, secara kebiasaan bahwa saudara kandung itu tetap akan lebih dekat daripada hanya saudara sebapak, daripada hanya saudara seibu. Tetap saudara kandung, saudara ibu dan saudara sebapak itu tentunya lebih dekat dari sisi rahim, dari sisi hubungan rahim. Baik. Kemudian al-hadisatus tsaminah, peristiwa yang ke-8. Di sini Syekh Utsaimin membuat tahapan-tahapan. Jadi setelah pamannya ini yang menanggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka peristiwa berikutnya adalah safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ammihi Abi Thalib ila Syam. Safarnya Nabi SAW bersama pamannya Abu Thalib ke Syam. Buat apa ini? Buat apa? Kenapa ke Syam? Dari Makkah ke Syam jauh, 1 bulan perjalanan. Mau apa ke sana? Mau berdagang. Maka pamannya ingin melatih Nabi SAW dari sisi tahu apa? Tahu mencari biaya hidup, tahu kerja. Jadi tidak hanya engkau di rumah saja, pengangguran atau tidak mau mencari kerja, berusaha mencari biaya. Karena Nabi SAW adalah seorang yatim, dan yatim tentu tidak ada tempat bersandarnya. Bapaknya sudah tidak ada. Dahulu orang Arab itu suka, dan ini menjadi kebiasaan, suka bersandar kepada nama bapaknya. Makanya dalam sebuah pepatah Al-Hikmah mengatakan, laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anada. Bukanlah seorang pemuda itu yang mengatakan inilah bapakku, membanggakan bapak. Tapi seorang pemuda itu adalah yang mengatakan inilah saya. Nah, itu adalah sebagai motivasi agar seorang pemuda yang suka bersandar kepada bapaknya, apalagi kalau sudah tahap balik dan sudah mampu kerja, maka dia harus berusaha untuk dengan tenaganya sendiri. Walaupun tetap ada bantuan dari orang tua, tapi berusaha untuk bersandar dan dari pijakan di atas kaki sendiri. Dan ini adalah ahli hikmah dari bangsa Arab mengatakan. Biasanya kita suka bersandar kepada orang-orang yang memiliki apa? Kedudukan tinggi. Ini bapakku. Wah, ini wali kota, masih ada hubungan sanak saudara dan seterusnya. Yang istilah sekarang disebut dengan apa? Apa istilah sekarang disebut dengan pansos, pajak sosial. Ya seperti itu. Karena ada udang di balik batu. Beda kalau niatnya ingin menerangkan kita masih ada hubungan saudara. Innamal a'malu binniyat, kembali lagi. Tapi kebanyakan yang terjadi adalah biasanya ingin menyandarkan kepada keunggulan dari hubungan
rahim. Bahkan saudara sendiri pun diambil, sahabat sendiri pun diambil, dan seterusnya. Apa penjelasannya? Kenapa Nabi SAW ikut safar? Kenapa Nabi SAW ikut safar bersama pamannya? Saya di sini memberikan catatan ini ta'alluqihi sallallahu alaihi wasallam bi'ammihi. Jadi Nabi SAW itu dekat sama pamannya, maka kemana pamannya pergi suka ikut. Ada orang kalau sudah dekat, di mana A, di situ ada B. Sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW siapa? Abu Bakar. Karena di mana disebutkan Nabi, kebanyakan ada Abu Bakar di situ. Setelah Abu Bakar akhirnya terkenal Syaikhaini, Waziraini. Ada dua menteri Nabi SAW. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Karena setelah Umar masuk Islam, di mana ada Nabi SAW, di situ akan disebutkan ada Abu Bakar, ada Umar. Sehingga dua orang ini disebut Waziraini, seolah-olah dua menterinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya dalam beberapa peperangan Umar itu tunduk di bawah panglima yang akan ditunjuk Abu Bakar. Abu Bakar kan khalifah. Nunjuk panglima perang siapa misalkan? Usama bin Zaid. Umar itu tunduk di bawah Usama bin Zaid yang umurnya masih belasan. Padahal umur Umar itu sudah lewat 40-an. Sudah senior. Tetap di bawah komando panglima pasukannya. Tapi karena ini adalah yang selalu bersama Nabi SAW, orang penting di dalam perjalanan sejarah kehidupan Islam. Kenapa orang penting? Karena Abdullah bin Mas'ud mengatakan kami dulu tidak pernah merasa takut. Kami dulu merasa takut kalau sholat dan menampakkan keislaman di sekeliling Ka'bah. Tapi semenjak Umar masuk, kami bangga dan kami senang. Berkurang rasa takut, memiliki keistimewaan khusus. Maka Umar pada saat itu di bawah komando panglimanya Usama bin Zaid. Abu Bakar minta izin sama panglima. Minta izin, Umar, boleh nggak saya ambil, nggak ikut perang? Usama mengatakan, ya Anda khalifah, masakan mau minta izin sama saya? Kata siapa ini? Kata Usama bin Zaid. Tapi begitulah orang penting. Padahal Umar dahulu itu bagaikan mutiara yang boleh kotan apa? Yang tercampur dengan tanah liat. Tapi namanya mutiara, kalau sudah dibersihkan maka akan tetap jadi mutiara. Tidak fakihu, kalau mereka adalah orang yang fakih, kalau mereka adalah orang yang cerdas. Orang cerdas itu di tempat salah, ketika tepat di tempat yang benar, maka dia akan cemerlang. Sebagaimana Umar bin Khattab. Berhubungan dengan kisah ini, Nabi SAW itu suka bersama paman beliau. Lita'alluqihi sallallahu alaihi wasallam bi'ammihi wa hirsi 'ammihi alaihi. Dan juga pamannya ini sangat senang dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Karena kenapa? Nabi ini terkenal anak yang bandel. Tanda petik anak yang nakal. Tidak. Berbeda dengan pemuda-pemuda yang lain. Maka Nabi senang berkumpul dengan pamannya, suka bergabung dengan pamannya. Begitu juga paman senang dengannya. Akhirnya Nabi juga dibawa kemana? Syam. Padahal Syam itu kalau sekarang lintas negara ke luar negeri. Kita aja ke luar negeri, boro-boro ke luar negeri, ke provinsi di antara kita saja susah. Kecuali Anda adalah traveling atau memang apa? Memang punya kerjaan di sana kemari dan bagian seksi sibuknya. Bagian super sibuknya Anda akan melewati daerah-daerah berbagai negeri. Tapi ini dahulu dia untuk membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Fakana safaru sallallahu alaihi wasallam ila Syam rufqata ammihi waqi'an lil amrayni. Adalah safarnya Nabi SAW ke Syam adalah rufqata ammihi waqi'an lil amrayni, karena paman juga itu
sangat sayang kepada keponakannya ini. Ada dua sebab terbesarnya. Tadi disebutkan karena menemani berdagang itu adalah alasan kesekian. Tapi menurut Syekh Al-Utsaimin ada dua alasan penting. Dua alasan itu yang pertama, hadihima ta'alukun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ammihi wa rabbatihi fi suhbatihi hadara wa safara. Adalah Nabi SAW itu sangat bergantung kepada pamannya dan selalu senang menemaninya baik dalam keadaan mukim maupun safar. Dalam keadaan mukim maupun safar. Wal akhbar syafaqatu Abi Thalib bin Nabi sallallahu alaihi wasallam khawfuhu daya'ahu idza khallafahu wa ra'ahu bi Makkah. Kemudian yang kedua, kalau Nabi sangat bergantung dengan paman, maka tidak bertolak belakang juga, tidak bertepuk sebelah tangan, bahwa pamannya juga sangat apa tadi? Sangat sayang kepada keponakan ini, keponakan Nabi SAW, khawfahu daya'ahu, karena khawatir disia-siakan nanti. Idza khallafahu wa ra'ahu bi Makkah, kalau ditinggalkan di Mekah, khawatir Nabi SAW apa? Daya'ahu, tersia-siakan itu mungkin enggak makan seharian, itu maksudnya. Enggak makan seharian, enggak tahu sudah sudah kabur kemana ini, ikut sama teman siapa ini. Dikhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang melandasi takutnya Abu Thalib? Karena orang jahiliyah terdahulu terkenal. Orang jahiliyah pada saat itu terkenal dengan kebejatannya, moralnya yang jangan ditanya. Moralnya jangan ditanya orang jahiliyah dan seterusnya. Fa kharaja bihi Abu Thalib ila Syam. Oleh karenanya paman beliau Abu Thalib membawa Nabi SAW kemana? Ke Syam. Harus bahkan membawa negara lintas negara. Tidak main-main. Nah, pertanyaan sekarang, ada yang sudah pernah dibawa pamannya ke luar negeri? Boleh ditanya. Yang bawa paman bukan bapak sendiri. Ada yang sudah dibawa paman ke luar negeri? Belum kan? Itu seperti ini. Jadi Nabi SAW anak yatim susah, tapi sudah lewat melawat keluar negeri. Alaihi wassalatu wassalam. Waqa'a fi hadhihi as-safrati khabarun ajib. Sungguh dalam safar ini ada berita yang ajaib, berita menakjubkan. Wa naba'un qaribun, dan berita yang di luar nalar, aneh. Apa itu? Yuhrafu inda naqalati sirati bi qissati Bahira. Dikenal oleh para ahli sejarah apa? Yaitu kisah Bahira. Kisah naqala itu para penukil sejarah di qissati Bahira. Bahira itu nama orang. Wa huwa rajulun min ahli kitab ittifaqan. Dia adalah seorang dari ahli kitab secara ijma, sepakat para ahli sejarah. Ahli kitab Yahudi atau Nasara. Ahli kitab kan bisa dua ya, bisa Yahudi, bisa Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Nah ini yang dari mana ini? Bahira. Dari mana? Ahli kitabnya dari mana? Yahudi atau Nasara? Nasara. Jadi Nasara. Berarti kalau dia Nasara, orang biasa atau pendetanya? Pendeta. Kalau Katolik, siapa? Ada namanya uskup. Kalau pendeta itu bisa nikah. Kalau uskup tidak bisa nikah. Beda. Nah ini uskup ini, pendeta ini bisa nikah atau tidak? Allah alam, tidak dijelaskan dalam sejarah. Fakhtulifa fihi, diperselisihkan orang ini. Hal huwa habrun min ahbaril yahud aw rahibun min ruhbani nasara. Saya menunjukkan perbedaan pendapat. Apakah orang ini adalah pendeta dari Yahudi atau pendetanya Nasara? Ala qaulain asahuma
annahu kana min rubani Nasara. Ya, ada dua perbedaan pendapat, tapi yang paling benar bahwa Bahira ini adalah pendeta dari Nasara. Ikhtarahu Ibnu Katsir, dipilih oleh ahli sejarah, ahli hadis, ahli tafsir. Siapa? Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir yang kita kenal tafsir Ibnu Katsirnya. Dipilih oleh beliau pendapat ini. Falamma ra'a Bahira Nabiyya sallallahu alaihi wasallam arafahu bima fi kutubi ahli kitab waslihi. Tatkala pendeta Bahira ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tahu apa yang diterangkan dalam kitabnya dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat apa ini? Sifat apa? Dia tahu dari sifat apa ada pada Nabi? Sifat seorang apa? Seorang rasul. Wa takhaffafa alaihi al-yahuda wa takhaffafa alaihi al-yahud. Dan pendeta ini takut kalau orang Yahudi itu mau ngapa-ngapain ini Nabi Muhammad. Kenapa? Kenapa pendeta Yahudi Nasara takut? Orang Yahudi itu terkenal yaqtulunal anbiya, suka membunuh para nabi. Jangankan dari bangsa lain, bangsa sendiri Nabi, Bani Israel, siapa yang membunuh kaumnya sendiri. Oleh karena itu, agama Nasrani itu terkenal dengan agama kasih juga. Karena rasa kasihannya yang menyebabkan agama ini lebih dekat kepada Islam dibandingkan agama Yahudi. Agama Nasrani itu lebih dekat kepada Islam daripada agama Yahudi. Fahaddu ammahu ala hibdihi wa hadarahu kaidal yahudi alaih. Maka pendeta ini betul-betul mengatakan menemui pamannya untuk betul-betul menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul-betul menjaga. Wa hadar, dan dia memperingatkan dari tipu muslihat orang-orang Yahudi. Kenapa dia takut orang Yahudi padahal orang Yahudi melihat pendetanya orang Yahudi tahu juga ciri-ciri seorang nabi. Karena kenapa? Mereka punya kitab. Siapa yang tahu berarti orang ahli ilmu yang tahu kitabnya. Orang biasa enggak tahu. Wa hadhihi al-qissah la raiba fi thubutiha. Dan kisah ini menurut Syekh Al-Utsaimin, pensyarah kitab ini, beliau mengatakan tidak ragu lagi tentang kevaliditasnya. Tidak ragu lagi akan kebenarannya. Karena kenapa? Fa innaha mustafidatun min naqli inda al-siyam wal akhbarin nabawiyyah. Karena berita ini telah menyebar luas telah menyebar luas pada ahli sejarah dan orang yang khusus yang menukil langsung tentang sejarah kenabian alaihi salatu wassalam. Berarti kisah pendeta ini termasuk yang sering didengarkan dan inilah kisah yang diakui keabsahannya. Illa anna tafasila tilkal qissah fiha ma yastankar, kecuali ada beberapa kisah itu yang diingkari. Dalam beberapa riwayat, jadi pendeta ini mengundang orang-orang yang dari Arab, bangsa Arab yang berjualan itu untuk datang dalam sebuah pertemuan. Diundang, baru dia bertanya-tanya perkenalannya namanya. Tapi sebagian kisah itu diingkari oleh ahli sejarah yang lain. Dzakara Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad wa Ibnu Katsir fil Bidayah wa Nihayah wa Ibnu Hajar fi Kitab Al-Isabah wa yakunu aslal qissah sahihan. Kisah ini disebutkan Ibnu Qayyim di Zadil Ma'ad. Ingat, Zadil Ma'ad karangan siapa? Ibnu Qayyim. Dan itu termasuk kitab sejarah. Wa Ibnu Katsir fi Bidayah wa Nihayah, dan Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, permulaan dan akhir itu sejarah. Terkenal apa lagi Ibnu Katsir ini? Permulaan dan akhir. Di Ibnu Katsir menceritakan kisah ini dari kisah semenjak zaman dahulu kala sampai ke zaman di mana Ibnu Katsir hidup, diceritakan. Ibnu Katsir menceritakan apakah Ibnu Katsir menceritakan kisah zaman sekarang? Misalkan di peminatan di mana? Enggak. Karena beliau tidak mengetahui ilmu yang baik jelas. Jadi cuma dipisahkan peristiwa sejarah-sejarah penting sampai di zamannya Ibnu Katsir.
Wa Ibnu Hajar di Kitabil Isabah, dan Ibnu Hajar dalam kitab Isabah. Isabah ini adalah kitab Tarjamatul Rawi. Apa itu? Isabah itu adalah kitab terjemahannya para rawi. Isabah kitab Ijaz Sahabat, terkenal sebagai kitab untuk mengetahui tentang ini sahabat atau bukan. Kemudian dikisahkan beberapa kisah-kisah yang unik, yang ajaib biasanya. Nah, itu Isabah. Fa yakunu asal kisah sahihan. Ini dinukil oleh ulama-ulama besar di zamannya. Wa amma tafasiluha al-madhkura fa fiha syai'un mustankarun mubayyanun fi ta'alif alladhi dzakarna. Adapun perinciannya, maka di dalamnya banyak peristiwa-peristiwa yang mungkar yang banyak dijelaskan dalam kitab-kitab sejarah sebagaimana yang kami jelaskan. Apa itu peristiwa yang mungkar? Itu salah satunya beberapa peristiwa yang tidak diridhoi oleh ahli sejarah, boleh jadi tidak terkenal. Jadi Nabi itu lagi di pasar, kok kayak ada awan selalu di mana Nabi jalan, itu ada awan yang ikut. Jadi kayak Nabi nggak kena panas matahari. Nah, kisah ini sebagai ahli sejarah ini bisa mungkar. Nah, walaupun kita sudah pernah dengar, dan kisah Nabi sedang bersandar, ternyata pohonnya itu bergerak seolah-olah menaungi lebih luas lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seolah-olah Nabi dilindungi oleh apa? Rindangan pohon. Jadi awalnya kayak cuma bersandar, seolah-olah pohonnya bergerak kemudian dinaungi lebih besar lagi, lebih dibuat nyaman lagi. Nah, kisah ini diingkari oleh ahli sejarah yang lain, tidak punya validitas yang baik. Adapun Bahira, pendeta Nasara, mengingatkan paman Nabi, ya hati-hati dengan anakmu, dijaga baik-baik. Kemudian hati-hati dengan orang Yahudi. Bahkan untuk segera pulang, jangan lama-lama di negeri Syam. Nah, itu bisa dibenarkan. Adapun perinciannya berbagai macam, termasuk tadi diundang dalam sebuah pertemuan, dikasih hidangan-hidangan misalkan, maka kisah itu sebagian diingkari, mungkar, mustangkar, diingkari. Wa Bahira bil qasri wal maddi wajhan masyhuran. Dan Bahira itu ada dua bacaan, Bahira panjang dengan mad, dan ada juga pendek, Bahira. Nah, jadi ada Bahira, ada Bahira. Jadi dua bacaan yang masyhur. Kenapa bisa beda bacaan? Siapa yang tahu? Kenapa bisa beda bacaan? Karena Bahira bukan nama Arab, Ajam. Nama Ajam itu orang bisa berbeda-beda. Contohnya nama di Pawinatan. Antum bisa nulis di Pawinatan karena enggak ada apa. Atau bisa di Po itu jadi ba, berubah di Bawinatan atau di Pawinatan. Bisa berbeda orang nyebutnya. Karena apa? Ajam, karena bukan Arab. Bukan Arab. Baik. Kemudian peristiwa selanjutnya wal hadisatu tasi'ah, dan kisah yang ke-9, safaruhu sallallahu alaihi wasallam ma'a Maisarah gulami Khadijah fi tijaratiha ila Syam. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diajak paman beliau ini umur berapa tahun? 12 tahun, dalam beberapa riwayat 12 tahun. Masih muda. 12 tahun sudah diajak keluar negeri. Dan luar negeri nggak main-main, 1 bulan lebih ya, bolak-balik, perjalanan bolak-balik bisa 2 bulan lebih. Makanya kalau kita orang ke luar negeri berapa hari bertahan biasanya? Umroh saja 9 hari. Pengen lama bayar banyak biaya. Nah, rata-rata 9 hari. Baik, nah sekarang setelah peristiwa itu, banyak ahli sejarah langsung Nabi SAW itu naik umurnya jadi 25 tahun. Jadi motong. Jadi sejarah Nabi itu tidak bersambung sebagaimana kisah yang kalau mau disambung-sambung itu tidak benar. Jadi sambung umur 14, 15 tahun, namun tidak ada begitu.
Yang ada adalah kisah-kisah penting saja. Karena pada zaman dahulu penulisan sejarah itu tidak sebagaimana sekarang dibukukan, dicatat hanya sedikit hal sejarah. Tidak sebagaimana disiplin ilmu di kampus-kampus universitas. Jadi kalau ada, dan banyak kan buku sejarah tentang Nabi. Tapi kalau ada yang menyusun A sampai Z, A, B, C, D sampai Z, sejarah Nabi itu banyak hal-hal yang ditambahkan. Karena kejadian Nabi penulis sejarah tidak menceritakan secara lengkap. Karena itu adalah ilmu yang tidak sebagaimana sekarang ilmu sejarah yang mau lihat tanah saya kita tahu. Oh ini umur sudah 1000 tahun, 20.000 tahun. Dulu belum berkembang pesat sebagaimana sekarang. Maka di sini kisah berikutnya safarnya Nabi SAW kembali ke Syam bersama Maisarah. Namanya siapa? Maisarah. Jamaah sekalian hadirin wal hadirat barakallahu fikum ajmain. Kira-kira Maisarah di Indonesia laki-laki atau perempuan? Maisarah perempuan. Tapi Maisarah di sini adalah laki-laki. Nah, Anda mau menamakan anak-anak, saya mau kasih nama Maisarah, laki-laki atau perempuan? Baik. Ini dikenal kalau di negara kita nama perempuan. Tapi Maisarah ini adalah pembantunya Khadijah dan dia adalah laki-laki. Biasanya kayak asisten tapi lebih disuruh-suruh. Mau disuruh. Dibilang budak juga, wallahu a'lam. Nanti kita akan lihat. Safaruhu sallallahu alaihi wasallam ma'a Maisarah, gulami Khadijah. Safarnya Nabi bersama Maisarah, gulam pembantu Khadijah, bisa dikatakan juga gulam itu artinya budak. Budak Khadijah fi tijaratiha, di dalam perdagangan. Dagangannya milik siapa ini? Khadijah. Karena Nabi miskin, enggak mungkin punya barang dagangan sampai keluar negeri. Jadi dagangannya milik Khadijah ila Syam, ke negeri Syam. Penjelasannya, fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma syabba an tawqin, ketika mulai muda, remaja tumbuh, sudah antau wartafa'a fi sinni syab, kemudian umur memasuki umur pemuda, syuhira bi sidqi wa amanati, maka Nabi dikenal dengan kejujurannya dan menjaga amanatnya. Ini pemuda zaman sekarang susah didapat. Yang amanah, yang jujur. Yang amanah dan jujur. Kejujuran, dulu banyak yang janji ternyata suka PHP, memberi harapan palsu. Yang amanah, banyak juga yang minjem duit dulu sama temannya, berapa? Berikan 10.000, ternyata dilupain. Gak dibayar hutang, padahal gak apa-apa, teman kok, sudah dianggap biasa. Kurang amanah. Yang 1.000 dong, nanti saya ganti, terus dilupakan. Oh gampang 1.000 dan seterusnya. Itu susah, termasuk di zaman sekarang. Boleh dicoba anak-anak mahasiswa yang belum ngaji biasanya secara umum. Kalau pas lagi belum dapat kiriman, tanggal akhir bulan, saling minjemkan. Nah biasa walaupun cuma 1.000 itu mudah dilupakan. Mudah dilupakan. Jarang dia akan membuat catatan utang ke si bulan 1.000, utang ke bulan 5.000. Bahkan kita mendengar penjual warung makanan, warmindo, semacam warmindo angkringan, yang ketika di akhir bulan suka memberikan gak apa-apa utang dulu. Mereka masih ingat ada mahasiswa yang belum bayar utang. Boleh ditanya, ada mahasiswa ini belum bayar utang. Yang ini itu masuk kejujuran dan amanah. Ada saja 1-2 orang, ada si fulan, si A, si B belum bayar utang. Rasulullah SAW umur belia masih muda, terkenal dengan kejujuran dan amanahnya. Sehingga faruqibat Khadijah an tab'athu bimalihin laha qiradan, maka Khadijah ingin bekerja sama, mengutus Nabi SAW dengan harta laha qiradan. Qiradan itu apa? Ai mudharabah. Qiradan itu kerjasama, mudharabah, bagi hasil. Pinjam, kayak pinjam apa ini kepada Nabi?
pinjam tenaga, tapi modalnya dari siapa? Dari Khadijah, dan itu bagi hasil. Ada yang mengatakan Nabi disewa jasa untuk menjualkan barang, tapi mayoritas ahli ilmu termasuk peneliti banyak bahwa yang dimaksud adalah bukan sewa jasanya Nabi, tapi mudharabah bagi hasil. Jadi tenaga Nabi modalnya dari Khadijah jual barang, tenaganya Nabi SAW diurus juga Maisarah, ada asisten. Ai mudharabatan ila Syam liyatajira bihi sallallahu alaihi wasallam, untuk berdagang. Dan terkenal ini kalau berdagang di Syam musim apa? Musim cuacanya musim apa? Musim panas. Inilah yang ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Quraisy yang menjelaskan Allah memberikan nikmat kepada orang Quraisy, yaitu bisa melakukan perjalanan di musim panas dan di musim dingin. Musim panas ke Syam, musim dingin kemana? Yaman. Musim panas ke Syam, musim dingin kemana? Yaman. Dan selama itu perjalanannya rata-rata lancar. Rata-rata lancar, diberikan keamanan. Baik. Fa kharaja ma'a gulamiha Maisarah ila Syam. Maka Nabi SAW keluar bersama pembantunya Khadijah Maisarah ke negeri Syam berdagang. Fa ba'a washtara wa asaba ribhan wa maghnaman. Maka terjadilah jual beli dan Nabi SAW ribhan wa maghnaman, untung besar. Kenapa? Orang jujur amanah itu jualan, orang itu secara naluri keikhlasan, walaupun belum belajar ilmu perdagangan, itu senang belajarnya. Ini berapa harganya? 50.000. Memang harga tidak jauh, ngambil untungnya tidak terlalu banyak, tapi karena jujur akhirnya apa? Untung besar. Zaman sekarang memang diskonnya 85%, tapi sudah diangkat harganya tinggi-tinggi, 85%, tidak jauh-jauh beda dengan harga nanti tawaran dekat dengan harga asli. Harganya sebenarnya 100.000, akan ditawar 85.000. Dia jual 185.000, 85%. Diskonnya besar-besaran, hampir kayak harga asli. Dia tetap dapat keuntungan. Seolah-olah memberikan apa? Memberikan harga yang luar biasa. Demikian dermawan, tapi dermawannya Khofi terhina. Itu contoh. Maka kejujuran Nabi SAW dalam berdagang ini akhirnya beliau untung banyak. Asaba ribhan wa maghnaman, untung besar. Ribah itu untung, maghnaman itu kayak dapat ghanimah. Tapi kan ini bukan perang, maka tidak dinamakan ghanimah. Untung besar. Tsumma kharaja Nabi SAW ila Makkah. Kemudian kembali ke kota Makkah, wa naqala sirah muttafiquna ala thubuti hadhihi rihlah. Kemudian ahli sejarah mengatakan tentang kesohihan kisah ini, lakinnahum mukhtalifuna fi takdiri umrihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi para ahli sejarah itu berbeda pendapat. Berapa umur Nabi ketika itu waktu berdagang ikut Maisarah? Jumhur ulama annahu kana inda safari litijarah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar berdagang bersama Maisarah, gulami Khadijah ibni 25 sana. Mayoritas ahli sejarah mengatakan umur Nabi 25 tahun. 25 tahun sudah berdagang, sudah ekspor ke luar negeri, bayangkan. Umur 25 tahun kita sekarang ekspor nggak keluar negeri, online saja, sudah senang. Nah, wa kana min 'adatil Arab annahum yattajiruna ila Syam wal Yaman. Wa sahha fi akhbari sirah nabawiyyah annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Syam marratain, amma al-Yaman faruya fi dhalika syai'un la yathbut. Wal masyhur 'inda naqalat sirah anna khurujahu sallallahu alaihi wasallam litainika jihatain kana li wahidatin minhuma wa hiya Syamdun al-Yaman. Dan
orang Arab itu biasa berdagang ke Syam dengan ke Yaman. Dan para ulama kemudian berbeda pendapat. Apakah Nabi pernah ke Yaman? Kan dagangnya ini Syam sudah disebutkan. Umur belia remaja itu bersama mamanya ke Syam, ikut berdagang, cuma ikut-ikutan saja. Kemudian berikutnya ini umur 25 tahun menurut jumhur ulama ikut berdagang. Nah para ulama, lu orang Quraisy juga berdagang ke Yaman. Apakah Nabi pernah berdagang ke Yaman? Nabi pernah berdagang ke Yaman? Menurut ahli sejarah bahwa Nabi tidak benar, tidak sah Nabi pernah bepergian ke Yaman. Yang benar adalah Nabi hanya bepergian dan melakukan perdagangan ke negeri Syam, dan inilah yang dikuatkan oleh para ahli sejarah. Maka ketika itu Nabi untung besar, dan Maisarah ini mengisahkan tentang kejujuran Nabi SAW, apiknya beliau ketika berdagang dengan di lintas negara di Syam pada saat itu, kejujurannya sehingga untung besar, orang juga senang, pembeli senang, penjual senang. Pembeli senang, penjual senang. Sehingga mendengar kisah ini, Khadijah itu tertarik. Tertarik apa? Tertarik untuk melamar Nabi SAW. Tertarik untuk menikah dengannya. Tapi Khadijah tidak melamar Nabi secara langsung. Malulah pada saat itu. Malu, sungkan. Karena kenapa? Di antara alasannya, Khadijah itu sudah janda. Nah, di janda melamar bujangnya, perjaka. Yang ada itu perjaka melamar janda ada, tapi kalau janda melamar bujang pada saat itu belum terbiasa, sehingga diutuslah seorang ahli untuk memasangkan, dalam istilah sekarang apa? Mak comblang. Dan oleh karena yang mak comblang itu bukan cuma laki-laki, bukan cuma perempuan saja walaupun dipanggil mak ya, ternyata ada laki-laki juga. Nah, baik, dan kisah selanjutnya disebutkan oleh Nabi Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini, kisah ke-10 zawajuhu sallallahu alaihi wasallam min Khadijah radhiyallahu anha wa hiya Khadijah binti Khuwailid. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah, dan dia Khadijah binti Khuwailid, wa kana umru sallallahu alaihi wasallam hina idin 25 sanatan. Dan adalah umur Nabi SAW pada saat itu 25 tahun. 25 tahun. Oleh karenanya banyak ahli pendidikan, ahli pernikahan yang mengambil pendapat dari sejarah umur 25 tahun para pemuda sudah boleh menikah. Nah, umur berapa? 25 tahun berdasarkan hadis ini. Berdasarkan kisah. Padahal Nabi belum menjadi apa? Belum jadi seorang nabi. Tetapi para muhaddisin ahli hadis menerangkan tentang hadis Nabi itu juga kisah sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Karena kenapa? Karena sejarah Nabi sebelum jadi Rasul juga sejarahnya wangi semua. Dalam sejarah Nabi bahkan tidak pernah menyembah patung, padahal patung di Ka'bah itu berapa? 360. Setiap hari bisa berbeda-beda patung yang disembah. Tapi Nabi tidak pernah sekali. Sejarah sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Kenapa menjadi sejarah kenabian? Karena sejarahnya juga harum. Berbeda dengan para sahabat. Ada yang sebelum masuk Islam berbagai macam kesalahan, kebejatan, kekeliruan yang pernah dilakukan, kemudian bertobat. Adapun Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya apa? Peristiwa apa? Pembelahan dada Nabi SAW untuk mengeluarkan bagian dari syaitan dari dalam diri Nabi SAW, sehingga beliau tumbuh menjadi remaja, menjadi pemuda yang soleh, bahkan terkenal dengan kejujuran dan amanah beliau. Wal masyhur anna umruha kana 40 sanah. Dan yang
terkenal umurnya Khadijah pada saat itu 40 tahun. Walaupun umur ini sebagian ahli sejarah mutaakhirin peneliti tidak setuju. Umur Khadijah pada saat itu belum 40 tahun. Ada yang mengatakan umur beliau memang lebih tua dari Nabi. Sepakat umur Khadijah lebih tua dari Nabi SAW. Maka berdasarkan kisah ini juga bolehnya kalau menikah wanita itu lebih tua dari siapa? Dari calon suaminya. Jadi rata-rata calon suami ingin lebih tua supaya lebih dihormati. Tetapi dalam sejarah, bahkan sejarah kenabian, istri Nabi SAW Khadijah bahkan termasuk penghulu ahli surga menikahi Nabi dan umurnya lebih tua dari Nabi SAW. Yang terkenal yang masyhur umur Khadijah berapa tahun? 40 tahun. Tetapi para peneliti terutama mutaakhirin zaman belakangan mengatakan umur Khadijah itu bukan umur 40 tahun. Ada yang mengatakan umur beliau itu 28 tahun, 30 tahun. Di antara buktinya secara empiris mereka mengatakan umur 40 tahun pada saat itu rata-rata sudah mendekati umur menopause. Sementara anak Nabi SAW semua kebanyakan dari mana? Dari Khadijah, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, kemudian ada Al-Qasim, itu semua dari Khadijah. Itu 40 tahun bisa nikahin apa? Bisa melahirkan 5 anak itu. Dalam riwayat lain ada juga nama anak Abdullah. Berat. Sementara zaman dahulu itu umur masih belia, anak-anak wanita beda urut, beda iklim, beda cuaca. Umur 9 tahun itu sudah balik wanita itu. Nah, teori zaman sekarang, walaupun ini secara empiris ada perdebatan, ada perbedaan pendapat. Zaman sekarang umur 40 tahun, bahkan menurut kedokteran, coba ditanya ke dokter oksigen, umur 40 tahun itu sudah tidak dianjurkan sekali untuk apa? Melahirkan. Coba boleh tanya ke senior kita. Nah, akan sudah tidak dianjurkan sekali karena membahayakan ibu, walaupun dulu belum ada kedokteran dan memang lebih dekat kepada masa-masa menopause. Padahal pada saat itu umur wanita pada saat itu masih kecil itu sudah menikah. Biasanya secara de facto artinya secara kenyataan, wanita itu kalau duluan akil balik tentu akan cepat juga menopause. Tidak lebih lama. Dahulu itu sudah muda seperti pernikahan Aisyah radhiyallahu anha. Ini umur 40 tahun bisa memiliki 6 anak tadi. 5 anak atau 6 anak. Karena nama Abdullah diperselisihkan. 5 sepakat. Anak Nabi dari Khadijah 4 wanita, 4 perempuan, 2 1 disepakati Qasim dan 1 Abdullah. Itu berbeda pendapat para ulama. Tapi banyak yang menguatkan. Jadi anak Nabi 6. Siapa? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Qasim dan Abdullah dari Khadijah. Dan ada satu dari Maria Al-Qibtiyah yang bernama Ibrahim. Makanya di sini Syekh mengatakan wal masyhur umruha kana 40 sana. Fa innahu lamma raja'a bi tijaratiha wa ra'at khairal ladhi asabathu wa akhbaraha gulamuha Maisar amma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min syama'ila kamilatin wa akhlaqin fadilatin raghibat fi zawaji minhu sallallahu alaihi wasallam fatazawwajaha sallallahu alaihi wasallam wa kana hadiyatan indahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu setelah untung besar, untung banyak hasil dari perdagangan, dan Maisarah ini selain pembantu Nabi yang diutus oleh Khadijah juga mata-mata dalam artian kabarkan segala tingkah laku, tentunya kan teman bisnis harus tahu gerak-gerik orang ini seperti apa, sepak terjangnya seperti apa, track recordnya seperti apa. Maka Maisarah ahbaraha gulamuha, budaknya ini memberitahukan tuannya
Bahwasanya amma kana alaihi Nabi SAW min syama'il kamilah. Bahwa Nabi SAW memiliki syama'il, karakter-karakter yang kamilah, dikatakan sempurna. Kamilah itu kamil itu artinya sempurna. Wa akhlaqin fadilah, dan akhlak-akhlak yang mulia. Rodibat, sehingga Khadijah ingin menikah dengan Nabi SAW. Kemudian fatazawwajaha sallallahu alaihi wasallam, kemudian sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah. Wa kanat hadiyatan indahu, dan Khadijah hadiyatan indahu adalah memang bagian takdir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah di sini memiliki beberapa keutamaan atas wanita-wanita yang lain. Apa keutamaan Khadijah? Wa khussati Khadijatu an sa'iri azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi umur. Khadijah itu istri Nabi yang pertama, yang Nabi tidak pernah menikahi istri selainnya selama menikah dengan Khadijah. Selama menikah dengan Khadijah, sehingga ada yang berpendapat tidak poligami itu sunnah. Karena Nabi menikah dengan Khadijah tidak berpoligami sama sekali. Padahal poligami sudah dikenal di bangsa Arab pada saat itu. Maka jawabannya apa? Jawabannya yang diambil hukum akhir, itu hukum awal. Karena itu terjadi di awal Islam, di akhir Islam Nabi berpoligami. Nah, kemudian jawaban selanjutnya, Nabi menikahi Khadijah dan tidak menikahi wanita selainnya itu ketika Nabi belum diangkat menjadi Rasul pada saat itu. 25 tahun. Nabi diangkat jadi Rasul umurnya berapa tahun? 40. Maka itu bukan masuk dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara hukum fikih. Yaitu pendapat saling argumen mereka antara yang ingin tapi tak mampu, dan ingin tapi takut, dan seterusnya. Maka Khadijah dikhususkan memiliki keutamaan dari seluruh istri-istri Nabi SAW yang lain karena beberapa perkara. Yang pertama, annaha awwalu man tazawwajahu Nabi SAW, adalah istri yang pertama dinikahi Nabi SAW. Kalau ini keutamaan, sebuah pepatah Arab mengatakan pasangan yang pertama tidak akan pernah dilupakan dan akan selalu dijadikan bandingan-bandingan. Walaupun pasangan kedua yang terbaik, memang pasangan kedua yang lebih baik dari pertama, tapi akhirnya dia ingat yang pertama. Nah, bahasa itu. Dan Khadijah pada saat itu dipersunting oleh pembesar-pembesar Quraisy kaya yang melamar Khadijah, pembesar terkenal. Khadijah nggak mau. Maunya sama pemuda yang yatim, yang tidak punya harta berharga. Antum tahu siapa yang menanggung maharnya Nabi SAW bersama Khadijah? Pernikahan Khadijah, siapa yang menanggung mahar Nabi? Pamannya Abu Thalib. Jadi yang menanggung maharnya Nabi ini pamannya. Maka bagi para paman-paman, kalau punya keponakan yang ada menikah laki-laki, boleh bantu siapa? Boleh bantu keponakannya. Nah, dan inilah pernikahan Nabi SAW. Maka inilah sebuah keutamaan. Kemudian yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yatazawwaj alaihi ghairaha. Ini kita sebutkan tadi bahwa Nabi SAW tidak menikah selama masih beristrikan Khadijah radhiyallahu anha. Padahal bangsa Arab sudah terkenal dengan. Di antara kakek-kakek siapa? Ya kakeknya Nabi Abdul Muttalib, yaitu Abu Thalib saja saudara kandungnya bapaknya Nabi Abdullah. Adapun paman-paman yang lain sebagian besarnya adalah saudara sebapak saja. Nah, kemudian yang ketiga, annaha ummu aksari auladihi. Nah, ini tidak didapatkan oleh istri Nabi SAW yang lain. Wa Khadijah radhiyallahu anha adalah yang paling
banyak anaknya Nabi SAW dari Khadijah. Annaha ummu akbari auladihi wa huwa al-Qasim wa bihi kana yukna sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ibunya anak yang paling tua yaitu Qasim, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kunyah dengan nama anak yang paling tua ini. Siapa? Abul Qasim. Jadi nama Nabi itu, kunyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Abul Qasim, dan Qasim ini anak tertua Khadijah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak tertua Nabi yang paling tua siapa? Laki-laki. Qasim, bukan perempuan. Ummu akbari auladi wa huwal Qasim wa bihi kana yukna sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya seorang ayah atau seseorang yang mengambil nama kunyah anaknya, maka biasanya dia memiliki sesuatu yang istimewa. Enggak selalu anak yang tertua. Coba nama siapa? Nama kunyahnya Abu Maryam misalkan. Anakmu berapa? 4. Siapa yang paling tua? Maryam. Kadang-kadang diambil paling banyak, diambil nama anak yang paling tua. Tapi boleh jadi setelah ada anak-anak yang lain tiba-tiba berganti kunyah. Dia pengen anaknya ini. Misalkan anaknya 6, 5 perempuan, 1 laki-laki. Anak laki-laki yang terakhir, dia ngambil yang paling bungsu, kunyahnya berubah. Yang tadi anak yang paling tua jadi anak ambil kunyah anak yang paling muda, seperti itu. Biasanya seorang yang ingin berkunyah seperti itu, punya sesuatu yang mendalam. Wa amma Khadijah fa kanat tukna ummu Hindun wa huwa waladuha min zawji Abi Hala wa kana nakaha qabla nabihi wa kana nakaha qabla Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Khadijah itu dikenal dengan kunyah siapa? Ummu Hindun. Karena Hindun ini adalah anak Khadijah dari suami yang lain yang pertama yang sebelum menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suaminya Khadijah ini meninggal. Nah, salah satunya memiliki nama anak Hindun, maka Khadijah berkunyah dengan nama Ummu Hindun. Sementara Nabi berkunyah dengan nama Abul Qasim, anaknya dari Khadijah dan anak yang paling tua. Wa khamisuha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanki min dzurriyyatil Qasim bin Kilab siwaha wa ummi Habibah. Bahwasanya Nabi SAW itu tidak menikah dengan masih satu nenek moyang dari keturunan Quraisy, hanya dari 2 istri, Ummu Habibah dengan ini Khadijah binti Khuwailid. Masih keturunan karena dari siapa? Dari Qusay. Qusay itu salah satu nenek moyang, kakek buyutnya Nabi SAW. Dan dari marga ini salah satunya Khadijah. Jadi masih satu kampung buyut. Bahasanya ya masih saudara jauh lah, ada hubungan saudara. Dan istri Nabi yang punya hubungan saudara cuma 2, Khadijah yang pertama, yang kedua Ummu Habibah. Wa hiya Ramlah bintu Abi Sufyan. Nah ini Ummu Habibah ini anaknya Abu Sufyan Ramlah yang dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian membuat Abu Sufyan itu semakin suka kepada Islam, akhirnya kemudian masuk Islam. Nah, Abu Sufyan itu pernah datang di rumah anaknya Ramlah. Nah, dia mau duduk di tikar, bapaknya duduk, diambil tikarnya. Bapaknya tersinggung, kok kamu ambil tikarnya sih? Katanya, alas bangku, alas kursi. Kamu ambil alas kursinya. Saya tidak mau alas yang dipakai Nabi SAW, suamiku diduduki engkau, sementara engkau bukan belum muslim dan saya tidak suka. Itu alasannya. Kalau dia muslim diizinkan, tapi karena engkau muslim dia tidak suka. Duduk di alas yang biasa digunakan Nabi SAW di rumah. Sehingga Abu Sufyan tersinggung. Tapi kemudian itu menjadikan diantara motivasinya supaya masuk Islam, sehingga dia tidak terkena amarah dari anaknya sendiri, Ramlah, anak perempuan. Kemudian keutamaan yang terakhir, kekhususan yang terakhir, annaha busyirat khususan bil jannah.
Khadijah diberikan kabar gembira secara khusus dengan surga. Duna sa'iri azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Istri-istri Nabi gimana? Istri-istri Nabi diambil dari konsekuensi hukum bahwa istri Nabi di dunia, istri Nabi di surga. Tapi Khadijah langsung dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa dia termasuk ahli surga. Dan ini kekhususan Khadijah binti Khuwailid. Fa busyirat bi baitin fil jannah min qasabin wala sakhabati wala nasabin. Dari diberikan kabar gembira dengan istana dari surga, dari berbagai macam harta berlian, permata dan seterusnya yang tidak ada kecapean di dalamnya. Karena Khadijah terkenal dengan tenaga harta jiwanya di awal-awal Islam mendukung perjuangan Nabi SAW. Maka dibayar dengan surga, dengan istana yang luar biasa, yang engkau tidak akan capek. Rata-rata pemilik istana di dunia capek tidak? Capek ngurus pelayan, ngurus biaya rumah tangga, listrik naik dan seterusnya, berbagai macam alasan. Maka tidak ada capek. Wala nasobin, dan tidak ada gundah gulana dan letih kegalauan seterusnya. Rumah baru dibangun, aduh itu sudah catnya perlu dicat lagi, biaya keluar lagi. Aduh ini kerannya begini, tapi ini di surga berbeda hakikatnya dengan ininya. Inilah keutamaan Khadijah. Inilah keutamaan Khadijah. Pun demikian sekelas Imam Zahabi. Pernah dengar Imam Zahabi? Itu ketika membandingkan Khadijah dengan Aisyah radhiyallahu anha tawakuf. Saya tidak bisa menunjukkan salah satu tawakuf karena masing-masing punya keunggulan. Masing-masing punya keunggulan. Tapi ada sebagian Khadijah yang unggul. Ada sebagian mengatakan Aisyah yang unggul. Tapi sekelas Al-Zahabi mengatakan saya tawakuf, tidak bisa mengunggulkan di antara Khadijah atau Aisyah radhiyallahu anha ajma'in. Nah sekarang siapa yang lebih kuat pendapat?nya? Kalau kita katakan sekelas Imam Zahabi saja tawakuf, kemudian Anda mau berbicara? Nah, wallahu a'lam bishawab. Mereka adalah istri-istri Nabi SAW di surga. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum ajma'in. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Alhamdulillah kita sampai pada al-hadisatu al-ashirah, peristiwa yang ke-10 tentang pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah dan kekhususan Khadijah atas istri-istri lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan? Tafadhol. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Nah, nanti anak-anaknya juga diceritakan ya, anak-anak perempuannya. Oh, tidak disebutkan di sini secara rinci. Akan disebutkan, tapi secara sepintas saja. Di antaranya pernikahan di dalam bait 100 bait ini, pernikahan Ruqayyah, Ummu Kulsum dengan Utsman, pernikahan Fatimah disinggung di sini. Nah, tapi kalau ingin biografi secara khusus, maka bukan di sini tempatnya, karena di sini khusus siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa-peristiwa penting saja. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan yang lain? Nah. Tidak ada. Kalau tidak ada, barakallahu fikum ajma'in. Semoga bermanfaat kajian sejarah kita, sejarah manusia terbaik, bunga rampai Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.